Halo, ketemu lagi sama saya Fajar Juliandri di sini di acaranya Podcast TVRI Jawa Barat. Oke, ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Asik. Karena di bulan Ramadan juga. Ada. Perkenalkan dulu dong, siapa nih? Halo siapa? semuanya, saya Oki Fadlan dari Jasa. Ya, ada Mas Oki atau Kang Oki ya. Kang aja lah. Kang Oki. Kang ini. aja. Kang Oki ini sosok musisi di Bandung. Guys, betul. Seorang drummer di Penabuh. penabuh drum. Penabuh. Iya. Tapi bandnya nggak cuma satu kan? Enggak cuma satu. Ada berapa? Ada 3. Proyeknya ada banyak sebetulnya. Ada banyak Cuma yang ke up-nya ada 3. Tapi lebih terkenal nih Oki Jasad. Betul. Mantap. Terima kasih podcast TVRI. TVRI Jawa Barat. Keren. Kita ngobrol-ngobrol nih Kang Oki. Boleh. Oki, pertama karirnya bermain drum atau menabuh drum itu di tahun berapa? Di umur berapa lah? Karir ya? Berarti kalau karir kan udah nginjeknya profesional. Betul. Itu awal-awal sih sebetulnya secara profesional baru terjun di tahun 2012 akhir. 2012. Jadi 2013 lah sama project band death metal saya yang pertama. Itu namanya Stigmatuari itu. Stigmatuari. Stigmatuari. Ya, Nah, jadi sama Stigmatuari itu sampai akhirnya bikin album di 2016. Ya. Setelah beres sama Stigmatuari bikin album yang pertama itu baru mulai sama Jasad gitu. Jadi beruntut lah gitu. Jasad berarti dari tahun berapa, Mas Oki? Kang Oki. Saya dari 2016 pertengahan 2016 lah. ya. Pokoknya beres banget itu album tuh 2016 awal keluar, 2016 akhir masuk sama Jasad. Tuh. Gitu. Tapi sekarang si bandnya yang project masih jalan kan? Masih jalan. Masih jalan. Masih sampai jalan. sekarang. Album Betul. ada tetap ya. Album ada tetap. Harus terus Produktif ada dong. banget. Harus dong. Wajib. Nggak ketuker gitu. Kenapa? Lagi main drum. Oh iya mah lagunya lain lagu Jasad. Oh enggak ketuker. Aman. Enggak ketuker paling kalau lagi lapar pas lagi main drum. Pas lagi Enggak enak banget gitu kan ya. Lagi main gini salatri gitu. asa salah cenanya. Bisa salah gitu iya. Ya berarti itu langsung sekaligus 3 band. Emang Kang Oki itu seneng lagu istilahnya death metal atau sebelumnya pernah pertama tahu tuh apa gitu genrenya atau memang langsung suka sama si death metal gitu? Sebetulnya dari awal tuh ya macem-macem sih Ya. genrenya. Jadi dari mulai awal istilahnya kayak penjajakan lah dulu ya. Masih zaman-zaman sekolah tuh sempat juga main rock and roll, sempat juga main funk dan lain-lain. Tapi pada akhirnya memutuskan buat serius terjun jadi drummer metal itu karena ya emang nggak tahu sih kalau metal mah kalau buat saya punya tempat tersendiri lah, dalam artian punya tempat tersendiri itu kita tuh kayak apa ya, kalau orang penyuka adrenalin tuh Betul. misalkan kalau melakukan olahraga misalkan yang bungee jumping gitu-gitu Yang kan ekstrim-ekstrim. yang ekstrim-ekstrim. Nah, Adrenalin tuh lebih kepacu gitu. lebih kepacu dan ngerasanya wah gila nih main metal tuh ternyata kan banyak dulu yang beranggapan main metal mah yang penting asal gebuk aja. Gampang gitu. Ternyata pas udah terjun langsung dan udah nyelam ke dalamnya susah banget gitu. Edan ternyata jadi butuh stamina yang bener, yang prima, teknik yang bener, terus juga butuh butuh chemistry dengan player lain, terutama kalau metal sih death metal dengan gitaris dan segala macem pengisian komposisi lagu tuh jadi wah gila ternyata nggak salah pilih dan emang setiap main death metal sih memang kelihatannya kayak capek padahal enjoy sih. Kalau saya sendiri enjoy. Ya. Jadi kalau misalkan pemirsa atau teman-teman di rumah juga yang ngelihat si death metal nggak segampang yang dilihat. Betul, Nggak betul. asal, wah ini mah nggak enak ya musik kenceng. Betul. Gampang itu. Karena bisa dibedain Enggak tetap juga, mau itu musik susah. mau musik apapun Nah. bakal kedengeran mana yang enak dan mana yang nggak Ya, enak. betul. Kalau penyusunan komposisi lagunya bener sih, ya pasti apapun itu genrenya pasti bakal jadi enak. Betul. Betul, itu dia. Iya. Ini untuk Jasad ya untuk Kang Oki pertama kali tur ke luar negeri kapan? Pertama kali 2017 berarti. 2000 apa yang Wacken ya berarti ya? Oh bukan, Oh, bukan Wacken 2018. Jadi oke, pertama 2017. kali 2017 istilahnya kalau kita nyebutnya tur pemanasan. Jadi Oke. waktu itu tuh 2017
ada 2 anggota baru Jasad. Sebelumnya masuk tahun 2015 beres Jasad Bandung Blasting sama Burger Kill yang pokoknya kalau Jasad tuh rutenya dari Opsin Extreme di Ceko terus lanjut waktu itu kan lanjut ke Bloodstock di Inggris. Beres dari tour Bandung Blasting itu yang sama Burger Kill, Jasad pertama nge-announce dulu Redu. Jadi itu gitaris Jasad yang baru. Terus gak lama setahun kemudian saya masuk. 2016. Nah, setahun kemudian 2017 karena kita sebetulnya udah ada kabar dan udah mengagendakan bahwa 2018 bakal tur Eropa. Sedangkan saya sama Redu belum ada pengalaman nih sebetulnya kalau ke Eropa kayak gimana. Makanya anak-anak pada akhirnya ya udah kita hajar Asia dulu deh. Jadi dihajar di Bangkok. Pertama Bangkok Death Fest. Sebetulnya acaranya tuh barengan sama acara yang di Bandung juga. Jadi sama band death metal legend juga dari Jepang namanya Vomit Remnant. Kebetulan manggung di Bandung bareng dan kita manggung di Bangkoknya juga bareng. Baru 2018 pada akhirnya 2018 Eropa. Mantap berarti ya. Alhamdulillah. Nih, Kang Oki, yes. Bisa ngebedain nggak gimana tour di luar atau festival di luar sama yang ada di Indonesia? Ya, kurang lebih sih yang bakal kerasa banget adalah dari segi kebersihan. Satu kebersihan. Jadi walaupun edan raw misalkan gitu. Wah, raw banget. Tapi raw banget. Kebersihan, keamanan banget aman, dijaganya. Aman. Ya. Jadi gini, bedanya kalau misalkan mungkin ada beberapa standar festival kalau di Indonesia yang udah besar juga seperti itu. Tapi masih jarang banget. Kalau misalkan standarnya karena kita waktu itu contoh pas ke Wacken aja. Itu Wacken tuh kan acara metal paling besar sedunia gitu. Nah, semua kumpul tumplak di situ dari semua negara. Camping di sana. Ada camping ground-nya, ada artist village-nya, terus ada ya buat interaksi lah kayak party-party kecil gitu ada. Nah, yang ngebedain yang jelas pertama adalah ketika di sana kebersihannya edan banget. Jadi istilahnya itu kan lahan gede banget tuh. Gede banget gitu ya. Nah, dari lahan sebesar itu tuh waktu itu gue gak nemu tuh ada sampah satu gitu. Enggak ada. Enggak ada. Bahkan kalau misalkan di situ ya maksudnya no smoking, misalkan kayak di backstage emang gak ada sama sekali, gak ada yang nyuri-nyuri gitu, gak boleh. Gitu karena ternyata akibatnya bisa fatal, masalah denda dan lain-lain gitu. Dan emang tindakan itu juga dilarang sama panitianya gitu. Jadi emang dari segi kebersihan, terus yang kedua dari segi hospitality. Hospitality terhadap artisnya wah ngeri banget sih. Kita ngerasa emang maksudnya nggak peduli lo artisnya mau band gede, mau band kecil. Hospitality-nya tuh sama. Jadi kita dikumpulin di satu artist village. Jadi di artist village itu kan kita ngumpulnya bareng waktu si Jasad itu kumpulnya bareng sama Epica. Bareng sama Behemoth. Itu band-band gede semua bareng semua. Jadi di situ barbekyuan aja bareng. Iya. Gak ada rasa-rasa gimana ya udah bareng semua. Si panitia sama, hospitality semua sama. Sama dan treatmentnya pun sama semua gitu. Keren sih. Keren. Yang lebih keren sebenarnya ke SDM si audiens penontonnya juga keren gitu ya. Betul. Mereka appreciate banget. Mereka appreciate apalagi pas kalau misalkan jadi ada cerita lucu pas di Wacken. Jadi waktu itu kan pas di Wacken masih kuliah tuh. Rambut masih pendek gitu ya. Pokoknya belum bisa gondrong. belum pengen waktu itu ya. Karena pas lagi pengen ngegondrongin, enggak lah, udah undercut dah dulu kan. Jawabnya, udah undercut udah. Nah, terus pas datang ke Wacken tuh ada satu orang stage manager tinggi besar, tatoan full dari leher sampai tangan gitu ya. Nanyain pasti ya. Terus dia ngece lah gitu bahasanya. Jadi, wah, lu kayak anak sekolahan gitu katanya. Bukan kayak pemain band gitu. Bukan kayak pemain band bener. Yang lain kan serem gitu ya, rambut gondrong. Pas ternyata manggung, dia baru ngeliat kayaknya, wah anjir lu gila mainnya bisa kayak beginin. Makanya beres dari situ dia jadi orang pertama yang pengen nyalamin gitu. Dan ternyata dari situ emang apa ya merubah persepsi lah. Maksudnya kan kalau di kita masih banyak yang beranggapan bahwa kalau kita main di depan orang luar tuh wah kita bakal minder segala macam. Kalau kita sih ya justru kayaknya balik lebih menghargai ya mungkin. Betul, jadi lebih nggak ngelihat lo dari mana gitu. Itu sih nggak ngelihat kita dari mana asalnya, terus nggak ngelihat kita backgroundnya kayak gimana, bentuk badan dan segala macam. Itu udah jadi hal yang nggak perlu diobrolin lah.
Berarti memang cara mengapresiasikan si audiensnya atau penonton tuh lebih apa ya? Betul, lebih respect, ya, lebih respect dengan gitu. mereka mau kadang gini kalau dilihat di sana tuh si penonton tuh bener-bener kadang menyimak ya Kang Oki ya. Betul. Maksudnya menyimak dulu, dia udah interest tuh dia sampai mau terus nonton sama terus beli merchandise-nya biasanya Banget. gitu kan. Iya, Nah. iya. Dan pas emang Jasad turun dari panggung juga itu ada satu orang inget banget. Dia orang India. I'm come all the way from India katanya. Saya pengen nonton Jasad karena saya pernah tinggal lama di Indonesia 6 tahun. Oh, gitu. Katanya, 6 tahun. Di sini enggak apa-apa nyebut merek. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa asal jangan Enggak apa-apa nyebut merek. Ya adalah pokoknya satu merek. Saya suka makan anu katanya gitu. Makan rendang. Makan anu lah pokoknya ada sesuatu lah gitu. Pokoknya saya suka makan ini di Indonesia sampai akhirnya dia ngobrol panjang lebar dan akhirnya koneksi itu kebentuk sampai sekarang dengan teman-teman dari Meksiko, dengan teman-teman dari Kanada gitu. Kebentuk sampai sekarang. Mantap. Itu sih sebetulnya yang lebih asik tuh nggak cuma manggungnya, tapi ada koneksi ke betul. di luar yang lebih luas Iya, lagi, ada benar. koneksi gitu. Makanya pas jalan-jalan beres dari Wacken ke Hamburg aja. Kita jalan-jalan santai. Terus ada yang sama pakai baju metal. Nah. Kita bilang gini aja ya. Iya. Kita tangannya gitu kan. Dia udah langsung Connect pasti lagi. connect, Nah. langsung nyapa, wah ngobrol Iya, kita iya. gitu. Nggak harus pakai bahasa. Nggak kaku lagi Nggak kan. kaku Nah, gitu. Benar. Itu sih yang keren. Jadi sebenarnya kalau jadi pemain band tuh pasti mau ke setiap negara, setiap kota pasti ada temennya. Betul. Ya kan? Aman Betul. kan? aman gitu. Nggak mungkin kita jadi gelandangan istilahnya. Nggak kita mungkin. pergi sendiri misalnya kalau kita Iya. pergi sendiri ke Surabaya, nggak mungkin nggak ada teman. Pasti ada teman. Pasti. Mau ke luar negeri pasti ada teman. Pasti, nah, itu enaknya gitu. koneksi di sebuah band tuh. Nah, itu gitu kan. betul sekali. Begitupun pas di Brutal Assault, pas di Tuh Ceko. kan. Lanjut lagi kan. Sampai Nah, itu ke lebih Ceko. ekstrim. Nah, itu bener. Nah, Iya. itu gimana ceritanya tuh? Itu pas di Ceko malah lebih ekstrim. Yang jadi ekstrim tuh gini. Saya tuh adalah orang yang ngefans sama satu band dari Prancis namanya Gojira. Gojira, oke. Jadi kebetulan waktu di Oh, backstage Gojira visualnya juga kerennya. visualnya keren pisan gitu kan. Secara manggung Iya. juga wah total Iya. banget lah semuanya. Jadi waktu itu si Jasad itu dikasih satu tempat gitu ya. Satu tempat kayak truk gitu. Iya. Truknya si Jasad itu sebelahan sama truknya si Gojira. Dan Oke. kebetulan playernya ada semua di situ. Di situ, heeh. Akhirnya memberanikan diri lah karena dari dulu emang udah ngefans sama Ngefans sama si Gojira, Gojira, sama drummernya Mario Duplantier. Kebetulan orang yang lagi ada disamperin. Pas disamperin, dia ya kita ngobrol-ngobrol lah, pada akhirnya ngobrol-ngobrol panjang lebar. Terus dia nanya, "Kamu kapan manggungnya?" "Oh, ini kita baru mau manggung." "Oke, nanti saya nonton ke sana." Dan ternyata dia pas kita manggung di Brutal Assault itu di Ceko, itu kan di main stage-nya. Dia nonton dong di pinggirnya itu, di wing kiri atau wing kanan saya lupa. Pokoknya dia nonton di situ, anjir tegangnya. Tuh kan. Terbaik pokoknya itu. Emang kalau di luar tuh memang respeknya gede pisan ya kalau Iya, betul. maksudnya si pemain band sama si pemain bandnya juga sampai bener. Jadi dia diem juga ngeliat tuh apa ya? Menyimak. Menyimak, bener-bener menyimak. Betul, Gitu. Nah, kalau udah betul. suka edan pasti. Nah, itu. Merchandise juga dicari. Dicari banyak pasti, gitu. iya. Oke nih, Kang Oki sekarang dapat sponsor dari apa aja? Katanya denger-denger ini di Asia Tenggara cuman Kang Oki. Oh iya, Nah, itu apa bener? itu Kasih tahu. Jadi ada Kasih tahu beberapa. teman-teman. Itu yang tadi yang disebutin yang satu-satunya di Asia Tenggara itu pedal. Oke, Double pedal. Double pedal ya. Double pedal. Itu pedalnya mereknya Trick Drum USA. Jadi sebetulnya dia produksi drum tapi produksi juga khusus kayak double pedal Double dan pedalnya. peralatan-peralatan kecilnya. Itu alhamdulillah udah jebol juga dan jadi satu-satunya kebetulan di Asia Tenggara. Cuman Oki doang, berarti Kang Oki doang. Iya, di Asia Tenggara. Gitu. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Lumayan nanti ya, gede ya. Lumayan Gitu ya. gitu ya ngelobinya. Agak awalnya saya kira agak alot tapi ternyata kalau misalkan kita ternyata punya value ya alhamdulillah Iya, lancar-lancar dari aja. Nah, pertamanya gimana dia? Emang ngehubungi Oki kah gitu ke Kang Oki atau emang? Jadi ada satu pihak yang ngehubungin dan ternyata dia adalah marketingnya. Oke. Tapi untuk lanjut lagi, jadi kalau misalkan pertama ngehubungin lewat DM Instagram, Ya. terus lanjut lagi pada akhirnya nyambungnya ke email. Oke. Dan dari email situlah udah mulai ngobrol-ngobrol. Nanya-nanya lah minimal lo udah pernah tahu nggak sih produk kita kayak Produknya. gimana gitu. Jadi itu soal pedal, terus buat drum sekarang sama Dixon Drum. Dixon. Dixon Drum. Nah, itu yang sama Dixon Kang Oki aja atau siapa aja berarti? Ada 3 orang di Tiga orang. Indonesia. Pokoknya saya
ada Obo juga, Obo Boloki, ya, Obo. sama Kang Sandi Pas Band. Oh, Sandi Pas Band. Sama Kang Sandi Pas Oh. Band. Gitu. Itu untuk drum, Dixon. Terus buat peralatan yang lain-lain kayak simbal alhamdulillah juga kemarin baru signing dengan Paiste Internasional. Oke. Alhamdulillah. Terus juga sama ada peralatan drum kecil, drum trigger namanya Foot Blaster. Foot Blaster. Terus sepatunya dari Pratim namanya, itu dari US juga. Tuh. Jadi Banyak alhamdulillah banget sponsornya. banyaknya dari luar Ya. malah. Nah, ini biasanya kalau pemain drum tuh, ini drumnya Dixon. Biasanya suka dapat lagi drum elektriknya. Ya, Iya, oh iya, kan? drum elektriknya NuX. Ya, NuX. NuX. Tuh kan. Drum elektrik terbaik se-Indonesia. Promo. Kau promo. Tuh kan berarti gitu. Iya. Drummer mah gitu terus. Drum satu gitu. drumnya. Ya, satu drum drumnya. elektriknya. Jadi kalau mau manggung di kafe aman, gitu ya, small gigs, medium gigs aman, yang gede aman. Gede aman. Iya. Tuh, Harus berarti mengamankan diri. Kalau itu sebutannya apa? NuX atau NUX sih? NUX berarti ya? NuX. NUX. NuX Itu produk sebetulnya. mana sih itu? Itu produk dari China. Oh, China. Itu siapa aja berarti yang banyak dapat? banget sih. Tapi ya. Banyak. Oh. Di Bandung aja endorser NuX ada saya, ada Obo juga, Abah Andris Abah ya. Andris, Putra Burger Kill, ada Popira, Oh gitu, banyak berarti ya. NUX tuh ada kan. banyak lah. Tuh, jadi drumnya ada, drum elektriknya Drum ada. elektriknya ada. Alhamdulillah. Biasanya kalau pemain bass gitar enggak. Oh enggak ya. Gitar Enggak ada aja. yang nge-endorse kabel gitu, enggak ada kabel. Nggak ada, Wah, harus pengajuan berarti. Pengajuan Benar, ya. harus pengajuan kabel. Bener. Masa sekelas Rosemary ya enggak? Kabel mah udah harus Iya, wajib. harusnya. Coba nih sekarang siapa yang mau? Siapa yang mau nih kali aja nonton podcast ini nih, langsung aja komen di bawah. Komen langsung. Langsung DM. DM. Nah, Kak Oki selain ngeband nih kesibukannya sekarang apa nih? Selain ngeband. Oh ya, selain ngeband sekarang aktif jadi pengajar juga. Oh, pengajar di Pengajar juga di Ngedrum School Ngedrum namanya, School. Ngedrum School. Jadi mulai project juga sama Baby B-Side, Oke. terus juga sama Obo Boloki juga. Jadi pengembangan dari ngedrum awalnya kan dari media-media kayak podcast kayak gini. Ya. Ngobrolin sama drummer-drummer gitu, terus sampai akhirnya berlanjut kita bikin coaching klinik. Waktu itu coaching kliniknya saya sama Putra. Terus lanjut lagi bikin beberapa program dan salah satunya adalah sekolah drum itu. Oke. Oh Dan iya, juga drum private school itu ya. dan juga beberapa private ngajar dan session juga sih. Sebetulnya session juga beberapa waktu lalu sempat ada session juga sama beberapa band, tapi nggak full, cuma beberapa lagu di albumnya ngisi. Dan konten sih yang sekarang paling jelas Harus itu, mah. harus Itu konten adalah ya. kewajiban yang Kewajiban ya. hakiki. Ya, harus Karena konten. semua musisi nggak ada yang nggak ada yang nggak ngonten. Harus Nggak ngonten. boleh. Harus ngonten semuanya pokoknya. Wajib. Wajib. Itu berarti. TVRI Jabar aja harus ngonten Konten sekarang. sekarang. Bener ya nggak? kan? Ih. Iya. Gila. Berarti Kang Oki Harus. kalau tadi kan ngajar, itu berarti langsung ngajar sama Kang Okinya berarti kan? Iya, sama Bisa. sayanya langsung. Walaupun ada Oki, ada tadi ada Putra juga. Ada Obo. Ada Obo. Ada Obo gitu. Jadi bisa milih tutornya mau sama Mau siapa Oke. gitu. Berarti biar langsung DM tuh. DM Kalau nggak ada di langsung. Drum School, ada kan Instagramnya kali ya? Ada Nah. Instagramnya Ngedrum School atau langsung DM ke saya di @okifadlan. Nah, Bisa. itu. Kalau studionya langsung udah ada sekarang. Studionya udah ada. Di studionya Ngedrum School itu ada. Nah, kasih tahu di Ada mana. drumnya. Tempatnya di saya lupa nama jalannya ya. Yang jelas di belakang Universitas Telkom. TELU berarti Telkom University sekarang namanya. Tinggal dicek aja Tinggal gampang dicek. sekarang mah. Gampang, pokoknya kepoin aja Instagramnya, semua info ada di situ, udah lengkap dah. Nah, itu kesibukannya Kang Oki itu. Dan Iya, yang itu. terakhir ngonten. Ngonten itu yang paling makan banyak waktu Ya. karena nggak ada editor, tag sendiri, edit sendiri, mixing audio, wah itu Tuh kan, perjuangan. Itu jadi musisi terus jadi YouTuber itu perjuangan. harus Iya, hidup adalah konten pokoknya. Hidup adalah konten. Oke, Tapi siap. belum kayak Iqbal lah ya. Ya, Iqbal. Kontennya belum kayak Iqbal Drum and Drum belum. Nggak usah, berarti Nggak ya enggak Enggak gitu banget Nggak lah gitu. Belum mungkin ya, enggak tahu ntar. pokoknya bisa langsung aja kalau mau langsung ke drum schoolnya bisa dicek di Bisa. situ drum school, kalau enggak langsung bisa DM juga ke Kang Oki langsung aja Yes, tanya. betul. Mantap Itu banget. keren. Pengalaman berharga sih. Nah, untuk Kang Oki nih, jasad buat di jasad plan ke depannya apa? Apa Plan ke kamu depan sih. tur dunia apa katanya dengar-dengar mau ada In. apa Mudah-mudahan sedang diagendakan. Ya, Jadi ada rencana kita tuh
US tahun Tour ini. US. Ya, bakal ada tour US tahun ini, rencana di bulan-bulan September Oktober. September Mudah-mudahan. Oktober. Itu berapa negara? Sebetulnya negaranya di US aja tapi nggak tahu ya sorry, negara berapa bagian. negara bagiannya maksudnya. Lupa ya, pokoknya kurang lebih kalau kotanya kita bakal ya, saya juga minta doain sama teman-teman mudah-mudahan semua lancar. Amin. Kalau lancar ada sekitar berapa kota ya? Sekitar 15 kota lah. Pokoknya titiknya ada 30 kali kita manggung. Terus kalau lancar lanjut lagi Meksiko. Wah, Meksiko paling 4 titik lah. Meksiko paling 4 titik lah. ngeri. Mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan ya. lancar ya di Ya. akhir tahun ini berarti ya. Akhir tahun dan di Agustus ada rencana juga Eropa dulu tadinya. Eropa dulu. Tapi kalau Amerika ini udah aman, kita baru ke Eropa. Tapi kalau misalkan Amerikanya belum aman, kita lebih fokus ke situ dulu lah Ke karena Amerika berarti goal ya, guys. tahun ini adalah di situ. Mudah-mudahan lancar berarti ya. Amin. Nah, ini langsung Meksiko, wah keren ya. Iya, Kemarin Meksiko. juga Slipknot ke Meksiko dulu baru ke sini. Iya, Can, ya. Meksiko. Cuma agak deg-degan gitu ya kemarin. Karena gini, Jasa tuh sebelumnya tahun 2000 berapa tuh? Awal-awal pandemi itu tahun 2020 ya. 2019, 2020 ya awal. 2020 itu Jasa akhir tahun harusnya ada agenda ke 2020. Amerika Selatan. Amerika Selatan Tour. Pokoknya awal dari Meksiko nyebrang Amerika, nyebrang ke Amerika Selatan. Jadi asalnya memang udah diagendain ya. gitu. Jadi kita masih menggunakan koneksi yang sama, cuma bedanya mungkin sekarang melibatkan pihak-pihak yang lebih profesional lah. Iya. Agensinya berarti Agensi, promotor dan Oh, mantep berarti ya, bisa hampir 2 bulan tuh berarti ya. iya, 2 bulan Kalau dari hitungannya lah. US ke langsung Meksiko. Anggap US aja kan negara bagian berapa sih? 4 ya? 2. Gak tahu. Gede kan? Pokoknya Masih gede. besar banget. Besar Amerika. Pokoknya Pasti 15 titik kok gak akan kerasa ya. Dulu kayak zaman si Burger Kill juga berapa titik kan itu. Iya, Burger Kill juga sama waktu itu banyak Ya, titik. mudah-mudahan 10 kalau nggak salah. lancar tur US-nya. Amin. Langsung nyambung ke tur Meksiko berarti ya. Amin. Ya, Meksiko kalau lancar, kalau Pokoknya, jadi. Amin. Pokoknya sukses terus buat Kang Oki. Amin, terima buat kasih. jasadnya, buat bandnya semuanya. Yes, terima kasih. Mudah-mudahan lancar untuk berarti di akhir tahun ini mudah-mudahan lancar tur US-nya. Amin. Dan insya Allah langsung Meksiko berarti ya. Insya Allah langsung Meksiko. Oke, Amin. itu aja berarti untuk sobat teman-teman dari podcast TVRI Jabar. Wih, terima kasih ya sekali lagi podcast TVRI Jabar. Gila, ini keren banget akhirnya bisa ngobrol panjang lebar. Ya. Hai teman-teman semuanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di VRI Podcast Jabar karena bakal banyak banget video-video seru dan podcast seru dengan tokoh-tokoh lainnya. So, pantengin terus di TVRI Podcast Jabar. Thank you. Cheers.